Oke, tadi kita ganti fx dengan y. Jadi ini sama dengan, nah tetap kan ini x plus 3. Itu 3, saya nulis 3. Per x min 1. Nah, tadi saya bilang kan, karena ini pembagian, per itu kan kayak pembagian. Suaranya siapa itu? Tolong di-mute dulu. Aulia, angkat tangan. Kenapa? Oke, nggak jadi. Nah, ini x min 1. Kita pindah ruas jadi perkalian, maka y kali dalam kurung x min. Ini saya tulis x. Ya, anggap aja x ya, nggak apa-apa ya. Ini terus sama dengan x plus 3. Kemudian kita gunakan sifat distributif, y-nya masuk ke dalam x dan ke 1. Berarti ini jadi xy. Ini saya nulis x. Terus y kali min 1, berarti hasilnya adalah min y. Sama dengan, nah ruas kanannya tidak ada perubahan, jadi masih x plus 3. Kemudian kita kumpulkan x dengan temannya yang ada x-nya. Berarti ini xy, ini positif x, pindah jadi min x. Terus ini 3-nya tetap, tapi saya tuliskan 3-nya di belakang aja. Ini tetap kan. Ini min y, pindah jadi positif y. Nah, karena ini ada x dan x, maka dia bisa kita keluarkan. Ya, Oppo A5 2020, angkat tangan, siapa itu? Ada yang mau disampaikan? Kepencet. Oke, saya lanjutkan. Jadi, xy min x, ini kan masing-masing punya x, jadi kita keluarkan x-nya. Berarti kita tulis ini. Ini diambil x alias dibagi x, maka yang tersisa adalah y. Sedangkan dari min x, karena kalian bagi dengan x, maka dia tinggal min 1. Gini. Nah, sama dengan y plus 3. Kemudian kita pindah ruas, ini perkalian. Ini di sini adalah perkalian. Pindah ruas sepaket, jadi kurungnya sepaket itu kalian pindahkan. Berarti yang tersisa y plus 3. Nah, karena perkalian pindah jadi bagi. Jadi ini per y min 1. Nah, ketemunya y lagi. Karena memang ini selalu dalam y. Jadi pasti ini adalah y. Terus kita ganti lagi simbolnya. X diganti dengan f inverse. Gini, ini pangkat min 1. Bentar, saya ganti aja simbolnya. F pangkat min 1 X gini. Nah, terus yang Y diganti dengan X, maka ini jadi X plus 3. X plus 3. Ini 3, saya tulisnya 3 ya. Terus yang Y-nya kita ganti lagi X. Bu, itu X plus Y apa X plus 3? Plus 3. Wait, sebentar, saya ganti, wait. Aduh, malah hilang, astagfirullah. Bentar. Kayak Y ya. Ini X plus 3. Nah, kelihatan toh 3. Terus yang ini, Y-nya diganti X lagi, min 1. Nah, ketemulah ini jawaban akhirnya. Gitu. Nah, sekarang saya minta kalian perhatikan. Tadinya dia X plus 3 per X min 3. Terus ini kok tidak berubah? Ya kan, sama kan ternyata kan. Ini dia sebenarnya berubah. Karena cara cepatnya itu berbunyi seperti ini. Cara cepat saya kasih warna merah. Cara cepat. Oh, ini bacanya cara cepat. Cara cepatnya adalah kalau kalian punya fx, itu fx, ax plus b per cx plus b. Nah, maka cara cepatnya untuk menentukan inverse itu adalah
Oh ya, sorry, itu kurang X. Ini F inverse X sama dengan, kalian hanya fokus ke bagian yang A sama bagian D. Ini tuker tempat plus ganti tanda. Tadinya D-nya di sini positif kan, maka dia kan tuker tempat sama A dan tandanya berganti. Jadi yang tadinya plus jadi min. Jawabannya min D. Terus X-nya masih tetap karena kita hanya menukar A dengan D. Gini, plus B-nya juga masih sama. Ini B, saya mau nulis B. Terus dibagi, CX-nya juga nggak ada masalah. Tulis lagi CX. Gini. Terus A, tadinya kan positif ini, ya kan? Dia pindah, kan gantian tempat sama D kan. Tandanya jadi negatif. Jadi ini jadi A. Gitu. Kalau kalian cek, ini sebagai A-nya berapa? 1. Ya kan? 1 positif. Ini sebagai D-nya min 1. Sebagai D-nya min 1. Negatif. Jadi negatif ini kalau naik ke atas kan jadi positif. Jadi 1 kan. Terus yang ini positif. Pindah ke bawah jadi negatif. Jadinya min 1. Jadi ini seolah-olah tidak ada perubahan. Tapi sebenarnya dia berlaku sifat ini. Gitu. Nah untuk lebih kelihatannya, saya akan untuk lebih kelihatan si sifat cara cepat ini, saya akan coba di soal yang B. Jadi yang B, saya akan pakai cara cepat. Untuk menyelesaikan yang B, kita pakai cara cepat. Dan besok kalian kalau mengerjakan pakai cara cepat boleh. Karena kan pilihan ganda nggak ada masalah kan. Pakai cara cepat, yang penting ketemu jawabannya. Kita cek dulu. Yang di sini saya mau tahu. A-nya itu siapa? Ayo. Oppo A5 2020. Jangan coret-coret dulu. Oke, saya lanjutkan. Gini. Kalian harus tahu siapa A, siapa D-nya. Karena yang penting kan itu. A-nya di depan ini ya. Berarti A-nya adalah 2. Terus D-nya ini. D-nya adalah positif 3. Maka kalau kita mau cari inverse-nya, ini menurut cara cepatnya, kan A sama D itu tukeran tempat nih. Berarti D-nya jadi di atas ini. Tandanya positif kan semula. Jadi hasilnya sekarang adalah min. Min 3X. Kemudian yang di belakang tidak ada masalah. Tulis lagi min 5. Terus per ininya juga tidak berubah. Masih sama yaitu X. Terus ini tadi kan D-nya udah pergi kan. Sekarang A-nya menggantikan tempatnya. A-nya tadi positif 2, berarti masuk ke sini jadi min 2. Nah, ini hasil menurut cara cepat. Kalau kalian nggak percaya, silahkan coba melakukan seperti ini, tapi coba sendiri di rumah. Gitu. Yang penting saya sudah memberikan cara cepatnya, silahkan dipakai. Tapi nanti kalau ternyata kalian nyoba di rumah dan nggak sama, silahkan komplain ke saya. Gitu. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Enggak. Tidak ada, Bu. Oke. Saya lanjut. Yang A belum mudah. Yang A. Oke, saya ulangi ya yang A ya. Yang A, ini saya pakai cara lambat. Cara seperti saat kita menjelaskan, saat kita mengerjakan soal nomor 1. Yaitu langkahnya adalah kalian ganti fx-nya ini dengan y. Diganti kan? Rumusnya masih sama. Kemudian kita tidak boleh memindahkan plus 3 dan min 1-nya ini karena dia masih terikat hubungan pembagian. Jadi baginya dulu yang kita selesaikan. Jadi ini kan bagi. Bagi kalau pindah ruas maka jadinya kali. Jadi ini Y kali dalam kurung X min 1. Jadi sepaket bawah ini pindah semua. Jadi perkalian. Jadi yang tadi ketinggalan ini adalah X min 1. Kemudian yang atas ini tulis lagi. Terus langkah selanjutnya kalian kalikan Y dengan X. Y kali X boleh ditulis XY kan? Terus Y kali min 1 hasilnya adalah min Y. Yang kanan tidak ada masalah. Tulis lagi. Kemudian langkah selanjutnya kita kumpulkan yang mengandung X. Ini ada X di kanan, ini ada X-nya di kiri. Nah, kita pindah ke kiri aja semua. Jadi ini X-nya ini X, pindah jadi min X. Sedangkan yang, ayo matikan dulu.
Oke, sedangkan yang min Y ini pindah ruas, berarti jadi positif Y. Plus 3-nya kan masih di kanan, tulis lagi. Kayak gitu. Nah, karena di sini ada X, di situ juga ada X, maka X-nya bisa dikeluarkan menggunakan sifat distributif. Nah, untuk mengisi yang di dalam kurung caranya adalah bagian XY ini, kalau X-nya keluar, maka kan dia tinggal Y. Tulis Y. Sedangkan yang ini, min X, kalau X-nya pergi, maka di sini bukan 0 ya, tapi 1. Jadi kita bagi X ini dengan X yang di depan, maka hasilnya adalah 1. Gitu. Atau gampangnya gini, kalau X-nya nggak ada siapa-siapa, maka tulis aja 1. Gitu. Oke, kemudian kan sudah seperti ini. Ini kan perkalian. Jadi kalau kalian pindahnya jadi bagi. Tulislah dia dalam bentuk per, kayak gini. Jadi sepaket ini pindah jadi bagi. Jadi Y min 1. Nah, kemudian langkah terakhir, kembalikan simbolnya. Halo, matikan dulu. Siapa itu? Tolong matikan dulu biar nggak ganggu temannya. Oke, nah tadi sampai sini ya. X-nya kalian kembalikan simbolnya jadi F inverse X. Nulisnya F pangkat min 1X. Sedangkan Y, ini selalu pasti dalam Y, kalian ganti dengan X. Jadi ini, yang bawah juga sama, Y-nya kalian ganti dengan X. Ketemu hasilnya ini. Kayak gitu. Itu kalau pakai cara manualnya, cara pelan-pelannya. Kalau pakai cara cepat, pakainya rumus ini. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah, pembahasan kita di bab 6, komposisi dan inverse sudah selesai. Saya akan lanjutkan dengan pembahasan latihan PAS yang sudah saya bagikan kemarin. Nova, bisa saya lanjutkan? Oke, saya hapus ya. Sekarang kita ke pembahasan soal PAS. Nah, ini dia. Nah, seperti indikator yang sudah saya berikan, jadi di bagian fungsi itu, tugas kalian adalah menentukan domain, menentukan range, terus nanti menentukan apa lagi? Ada bayangan, ada grafik kurva, terus nilai minimum, maksimum, titik potong, kayak gitu. Kayak waktu kelas 9. Nah, untuk domain, bagi yang lupa saya ingatkan, domain itu daerah... Bentar Bu, tak screenshot sebentar. Oh ya. Sudah? Sudah Bu. Oke. Belum, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang saya lanjutkan. Tadi domain daerah asal. Daerah asal itu adalah nilai X yang boleh dimasukkan ke sini. Jadi kalau kalian gambar fungsi dulu waktu SMP kan gini kan. Ini daerah asal, yang kanan daerah kawan. Nah, nanti kalau kalian masukkan nilai di sebelah sini, nanti akan punya pasangan di sebelah kanannya. Gini kan. Gitu. Nah, untuk fungsi yang rumusnya akar X, itu tidak semua nilai X dari negatif, 0, positif, bisa kalian masukkan ke dalam domain ini. Bayangkan, kalau kalian masukkan X-nya ini adalah bilangan negatif, bisa nggak nanti ketemu pasangannya di daerah kawan? Nggak ada, nggak bisa. Nah, akar negatif tidak ada kan? Tapi kalau 0 masih boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Akar 0 berapa? Akar 0 nggak ada, Bu. Nggak bisa. Akar 0 kan 0. Kalau akar 0 1 apa? 0. Akar 0 itu 0. Kan 0 kuadrat 0. Berarti akar 0 ya 0. Gitu. Jadi 0 masih boleh. Termasuk apa ini, Bu? Domain. Enggak?
Iya, karena Iya. 0 masih boleh mengisi tempat ini di dalam akar, maka dia masih termasuk domain. Maka saya tuliskan df, itu domain f, artinya dia adalah x yang lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak hanya lebih dari 0, sama dengan 0 juga boleh. Gitu. Oh. Maka nulisnya kayak gini, x lebih dari sama dengan 0 untuk x anggota himpunan bilangan real. Ini kayak E, artinya anggota. Saya di awal sekali pertama kali kita Zoom, saya sudah bahas kan macam-macam himpunan. Ada bilangan real, bilangan asli, cacah, bulat, dan sebagainya. Nah, tapi gampangnya nanti kita kan sering pakainya RR. Jadi ini R semua. Jadi gampangnya tinggal kalian tempel aja simbol seperti ini. Kayak gitu. Oke, nomor 1 tidak ada masalah. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nomor 1 tolong ulangin lagi, Bu. Oke, nomor 1, untuk menentukan domain. Domain itu adalah tempatnya di sebelah kiri sini. Domain itu adalah nilai yang boleh mengisi X, karena ini kan tempatnya X kan. Ini tempatnya X. Sedangkan yang kanan itu tempatnya Fx. Yang kanan itu tempatnya Fx. Jadi kalau kalian punya fungsi Fx-nya itu adalah akar X. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, maka nilai X di sini kan kalian masukkan ke rumus. Nanti ketemu jawaban. Nah, jawabannya kalian taruhnya kan di kanan sini. Ya kan, substitusi gitu kan. Nah, apakah semua angka boleh dimasukkan ke dalam X ini? Tidak boleh. Karena apa? Karena kalau kalian masukkan negatif ke dalam akar, nanti ketemunya apa? Nggak bisa. Akar negatif nggak ada. Tapi kalau kalian masukkan 0, masih bisa. Akar 0, 0. Jadi, karena negatif tidak boleh mengisi tempatnya X ini, maka kalian nulisnya X lebih dari sama dengan 0. Kan artinya tidak ada negatif di sini. X-nya lebih dari 0, berarti positif, tapi 0 masih boleh. Jadi ini ada sama dengannya 0. Seperti itu. Jelas? Iya, Bu. Makasih. Ya, saya hapus dulu. Nah, kemudian yang nomor 2 sama langkahnya. Jadi kalian tanyakan ke diri kalian, jadi ini apakah semua nilai X boleh mengisi ini? Nah, kalau ngomongin pecahan sudah bukan lagi apakah negatif boleh apa enggak ya, positif boleh apa enggak ya, bukan seperti itu. Syaratnya suatu bentuk rasional itu terdefinisi atau bisa ada nilainya adalah letak pembilangnya. Benar ya, sorry. Oh, bahwa itu penyebut. Penyebutnya itu berarti tidak boleh 0, karena kalian tidak bisa menghitung 2 per 0. Bisa nggak ngitung 2 per 0? Nggak bisa, ini tidak terdefinisi. Jadi untuk bentuk pecahan, dia tidak terdefinisi ketika bawahnya ini atau penyebutnya bernilai 0. Maka kalian cegah supaya bawahnya ini tidak 0 gimana? Supaya tidak 0, maka kalian menuliskannya gini. X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 3. Karena kalau kalian masukkan 3 kan nanti dia jadi 0. Gitu. Jadi untuk pecahan triknya cuma gitu aja. Gitu. Paham? Nah, sekarang untuk menentukan range. Range itu tadi daerah hasil. Maka caranya, nah kita pakai tadi sifat inverse. Karena daerah hasil itu kan berarti kita mau cari nilai dari fx-nya, ya kan? Nah, kita malah pakai inverse tadi. Caranya sama, kita pakai cara cepatnya aja, biar praktis. Jadi ini A-nya adalah positif 1. Kalau dia pindah ke bawah sini, maka jadinya min 1. Sedangkan yang min 3, kalau pindah ruas, berarti ke atas, jadinya positif 3. Maka tinggal menuliskan seperti ini. Nah, ini sama. Karena bagian penyebut tidak boleh 0, maka nilai X yang terlarang adalah X yang bernilai 1. Karena kalau ini 1, maka nanti hasilnya kan 1 min 0. 0 kan? Maka X yang tidak boleh adalah X yang bernilai 1. Seperti itu. Jelas semua? Ulangi, Bu, kurang jelas. Bagian mana? Bagian itu yang menentukan fangi apa? Menentukan rangi. Ya, menentukan range. Kalau domain udah bisa Ya, ya. itu. Menentukan range, kita gunakan sifat inverse yang tadi barusan kita pelajari. Karena ini tadi, range itu kan daerah hasil. Daerah hasil itu berarti bergantung dari siapa X-nya, ya kan? Karena X tadi mempengaruhi hasil di Fx. Maka kita ganti Fx menjadi inverse.
Kayak gitu. Nah, kita pakai cara cepatnya aja. Min 3 ini, cara cepatnya adalah pindah ke atas, jadi positif 3. Sedangkan ini, depannya X itu kan bukan 0, tapi 1. Satunya positif. Kalau pindah ke bawah, jadinya dia min. Sehingga kalian dapat nanti inverse-nya seperti ini. Nah, ketemu lagi bentuk pecahan, maka supaya ini terdefinisi, penyebutnya ini berarti tidak boleh bernilai 0. Nah, karena X min 1 tidak boleh 0, jadi X min 1 tidak boleh 0, maka X-nya tidak boleh 1. Gitu. Sinta, Rahma, Sinta Rama, Busana 3. Angkat tangan, mau bertanya. Kepencet, Bu, maaf. Oh ya. Oke, itu penjelasan range nomor 2. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, saya hapus. Nah, sekarang ini yang gampang nomor 3. Pas SMP kan udah pernah mencari range, tapi sekarang diketahui intervalnya. Nah, ini lebih gampang lagi. Interval itu adalah nilai X yang bisa mengisi di dalam sini, sudah diketahui. Intervalnya adalah min 7 sampai 4. Kalau ada sama dengannya, berarti min 7-nya ikut. Jadi kalian masukkan F min 7 ke dalam X-nya ini. Hati-hati kasih kurung, karena min-nya nanti ikut dikuadratkan. Min 7 kuadrat, hasilnya 49, tinggal dikurangi aja. Nah, memang banyak, tapi biasanya nanti ada seperti titik balik di mana akan ketemu jawaban yang sama. Jadi ini kalau saya teruskan min 7, min 6 sampai nanti di min 1 ketemunya 15. Kalau saya masukkan 0 nanti ketemunya 16. Tapi kalau saya masukkan 1 kan habis min 1 0 1 kan. Nah, ketemunya 15 lagi. Nah, tidak saya lanjutkan F2 karena saya bisa nebak nanti ini ketemunya tuh 12, 7, 0. Kayak gitu. Maka boleh dihentikan sampai di sini aja. Nah, kelihatan ini min 3 semakin besar sampai paling besarnya adalah 16. Kayak gitu. Jadi range-nya X sedemikian sehingga X terletak antara min 3 sampai 16. Gampang? Bu, tolong ulangi, Bu. Cepetan. Saya ngomongnya kecepatan. Nah, saya minum dulu. Video saya itu masuk apa enggak sih? Masuk kan? Saya ulangi. Jadi untuk menentukan range, kalau diketahui interval, maka kalian tinggal masukkan nilai intervalnya. Ini X terletak di antara min 7 sampai dengan 4. Kalau ini ada tanda sama dengannya, maka kalian masukkan mulai dari angka yang tertulis di sini. Karena ada sama dengannya, dan ini min 7, maka masukkan dulu X-nya min 7. Tulis jadi 16 min 7 kuadrat, karena rumusnya kan min X kuadrat. Seperti ini, hitung, ketemunya nanti min 33. Habis min 7, berarti kan semakin ke kanan. Kalau di garis bilangan tuh semakin ke kanan, kan berarti semakin besar. Setelah min 7, lompat lagi ke kanan adalah min 6. Lompat lagi min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai nanti 4. Nah, saya daftar menjadi seperti ini. Nah, ininya nggak usah saya bahas semua lah ya, kan kalian tinggal mensubstitusi aja. Bisalah pasti. Nah, nanti akan ada suatu saat di mana kalau kalian lanjutkan akan ketemu nilai yang akan berulang. Jadi perhatikan di sini dari F min 7 sampai F 0. Ketemunya dari min 3 sampai 16. Kalau kalian lanjutkan habis 0 itu kan 1. Dimasukkan 1, nanti ketemunya 15. Nah, tadi kan sudah pernah ketemu nilai 15. Ini. Maka kalian harus punya feeling atau prediksi bahwa nanti ini nih tak teruskan lagi pasti nanti ketemunya 12 nih, 12. Ini diterusin lagi nanti ketemunya 7 karena sebelum 12 ada 7. Diterusin lagi pasti ketemunya 0. Kalau nggak percaya coba wes masukin semua ini 1 2 3 sampai 4 nanti. Kan ketemunya nanti ngulangi lagi ini. Gitu. Maka kalau kalian sudah melihat tanda-tanda akan mengulangi, stop aja biar nggak buang-buang waktu. Nah, karena batasnya sampai 16 saya beri garis ini. Karena ke bawah nanti akan ngulang. Jadi, 10 menit lagi ini akan keluar ini. Jangan lupa kayak tadi, kalau nanti misalkan keluar, join lagi. Atau mungkin ada usul dihentikan sampai sini aja, udah capek gitu. Capek nggak? Capek banget, Bu. Ada.
Ya udah. Ngantuk, Bu. Ya udah. Ngantuk, Bu. Ya udah gini Capek, Bu. aja. Capek, Ya, Bu. diem dulu. Ya udah, nanti kalau ini mati berarti sudah selesai. Nanti sisanya saya lanjutkan minggu depan aja nggak apa-apa. Gitu ya. Minggu depan Makasih, berarti Bu. ya minggu depan berarti ngebut kita. Makasih, Oke. Bu, sarangyo. Sarangyo, Bu. Sarangnya. Lah, kok kamar kecil? Ya nanti kamu lihat rekamannya aja. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ini sudah jelas kan? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kalian suruh menentukan nilai X kalau bayangannya bernilai 11. Ini 11. Jadi kapan bayangan itu bernilai 11, maka 11 itu adalah nilai dari fx. Karena nama lain range itu adalah bayangan. Jadi bayangan itu berarti kalian nilai fx-nya. Nah, maka tulisnya gini, fx tadi rumusnya 3x min 4, maka nilainya adalah 11 karena diketahui. Terus min 4 ini pindah ruas jadi plus 4, hasilnya ketemu 15. Karena 3x sama dengan 15, berarti x-nya adalah 5. Udah selesai. Jadi bayangan x11 itu kapan kalau x-nya sama dengan 5. Itu, tapi beda dengan soalnya kayak gini. Tentukan bayangan dari fx sama dengan 3x min 4 jika x bernilai 11. Itu artinya kalian masukkan 11 ke tempatnya x di sini. Gitu. Jadi beda ya soalnya ya. Oke, nomor 4. Paham lah, itu paling gampang, bagian fungsi paling gampang. Sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, diketahui ada fungsi, ini rumusnya, memotong sumbu X di satu titik. Jadi fungsi itu, ini saya membicarakan fungsi kuadrat ya. Jadi ini mulai ke... Bu, naikin bentar, Bu. Belum saya SS. Nanti saya share aja filenya ini. Iya, enggak apa-apa, Bu. Saya share aja nanti ya. Oke, kita ngebut ini. Tinggal 7 menit tersisa sebelum mati. Oke, kembali ke nomor 5 tadi. Ini sudah mulai ke fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu gambarnya kan parabola. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, karena dia melengkung gini, jadi dia terhadap sumbu X ada dua kemungkinan. Motong di satu titik, motong di dua titik, atau dia nggak kena sama sekali. Nah, untuk kasus memotong di satu titik, itu artinya D sama dengan 0. Kalau nanti motong di dua titik, berarti D lebih dari 0. Gitu. Nah, kalian masih ingat kan D itu apa? D itu adalah diskriminan kepanjangan dari B kuadrat min 4AC. Jadi ini rumusnya D. Udah pasti itu. Nah, yang saya minta adalah kalian jangan sampai salah menentukan A, B, dan C. Jadi dalam kasus fungsi kuadrat, secara alami dia itu bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Bentar, saya tuliskan. Fungsi kuadrat itu rumusnya pasti kayak gini. A X kuadrat plus BX plus C. Jadi yang ada di depan X kuadrat yang nempel sama X kuadrat itu adalah nilainya A. Maka di depan ini, walaupun tidak terlihat, itu dia ada 1. Gitu. Terus di tengahnya yang nempel sama X itu adalah B. Nah, tapi ini ada 2 huruf kan, ada 2 dan A. Maka kalian tuliskan semuanya. Tandanya juga ikut. Kalau ini plus, ya berarti ini positif. Gitu. Nah, yang belakangan ini plus C. Tapi di sini tandanya min 3A. Jadi tulis semua min 3A. Setelah itu tinggal A, B, C ini masukkan ke rumusnya ini tadi. B-nya adalah 2A dikuadratin. Terus min 4 kali A-nya sendiri adalah 1. Terus C-nya adalah min 3A. Jadi nulisnya kayak gini. Gitu. Terus kita kuadratkan 2A, maka hasilnya 4A kuadrat. Hati-hati ya, kalau ada kurung dikuadratin, yang dikuadratin semuanya. 2-nya dikuadratkan, A-nya juga dikuadratkan. Kayak gitu. Jadi hasilnya 4A kuadrat. Kemudian ini menjadi plus 12A dari mana? Karena min 4 kali 1 kan min 4. Terus ini min 4 kali min 3 hasilnya berarti positif 12. A-nya tinggal ikut aja ditempel gitu. Kemudian, nah dari suku yang depan 4A kuadrat, yang belakang 12A, semuanya adalah kelipatan 4. Artinya dia bisa dibagi 4, ya kan? Terus ada A semua. Maka bisa kita keluarkan 4A. Jadi kalau yang depan ini diambil 4A, maka masih ada A-nya. Ya kan? Kan 4A kuadrat artinya 4 kali A lagi. Berarti kalau dikeluarkan 4A, dikeluarkan 4A, berarti masih ada A yang tertinggal 1.
Sedangkan dari yang 12A, kalau kalian ambil 4A, maka tersisa 3. Dari mana? Karena 12A itu bisa kalian ganti dengan 3 kali 4A. Ya kan? Kayak gitu. Nah, setelah terpisah seperti ini perkalian. Perkalian yang menghasilkan 0 siapa lagi kalau bukan 0 kali 0? Atau mungkin salah satunya yang 0, maka muncullah istilah atau kayak gini. Jadi 4A sama dengan 0, atau mungkin yang belakang yang sama dengan 0. Kalau 4A 0, maka A-nya 0, pasti ya kan? Terus A plus 3 sama dengan 0, maka A-nya adalah min 3. Tuh penjelasan nomor 5. Silahkan yang mau bertanya. Oke, kayaknya udah paham. Udah, nanti saya share ya. Nggak usah dicatat dulu, nggak apa-apa. Sudah boleh keluar, Bu. Belum boleh, nanti kalau mati sendiri baru boleh keluar. Tahan dulu, manfaatkan yang ada. Ini masih 3 menit lagi. Buru-buru banget, kamu udah bisa. Nggak bisa, Bu. Kan aku tanya. Oh ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 Bu, menentukan sarang nilai. yo, Bu. Semangat, Bu. Ya. Sekarang nomor 6 menentukan nilai minimum dari fungsi ini. Nah, nilai minimum, nilai maksimum itu rumusnya sama. Cuman istilahnya aja. Kalau kalian ingat, fungsi kuadrat tadi kan bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Kalau dia buka ke bawah, berarti yang atas ini kan nilai tertinggi. Ya kan? Sedangkan kalau dia buka ke atas, maka yang bawah ini puncaknya kan nilai minimum. Ya gitu. Jadi nilai minimum, nilai maksimum itu sama rumusnya, yaitu Y sama dengan D per 4A. Tadi balik lagi D diskriminan kepanjangan dari B kuadrat min 4AC. Kalian tinggal masukkan aja B-nya siapa, A-nya siapa, C-nya siapa. Saya sudah tuliskan di sini. Nggak usah saya baca semua ya. Nanti pas saya share, kalian baca lagi. Tinggal masukin aja kok. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, ada kurva, terus dia lewat di titik P, M,8. Titik ini terletak pada rumus ini. Nah, namanya terletak, berarti kan dia dilewati. Artinya apa sih? Artinya, kalau M ini kalian taruh di tempatnya X, nanti ketemu jawaban 8. Maka tinggal substitusi M,8 ke rumus fungsinya. M itu kan berarti X-nya, maka X-nya diganti M semua. Sedangkan 8 itu kan tempatnya Y. Y itu nama lain dari Fx, maka tempatnya Fx kalian ganti 8. Gitu. Terus 8-nya pindah ruas, ini kan positif, jadi min 8. Min 12, min 8, min 20. Nah, ini bentuk kuadrat, sama dengannya 0, maka panggil lagi ingatan kalian ke materi persamaan kuadrat. Jadi fungsi kuadrat kalau ininya fx, persamaan kuadrat kalau ininya 0. Gitu. Tapi caranya sama. Kalian mesti akan melakukan pemfaktoran kayak gini. Bagi yang lupa cara pemfaktoran, saya ingatkan lagi. Ini M kuadrat. Berarti dia diperoleh dari M kali M. Terus ada 20. 20 itu perkalian dari siapa? 2 kali 10 atau 4 kali 5. Tapi kalian cari yang nanti bisa menghasilkan 1. Kalau 2 sama 10 kan nggak bisa jadi 1. Mau ditambah, dikurang nggak mungkin bisa. Maka kalian pilihnya 4 sama 5. Gitu. Terus kalian lihat tanda tengahnya. Tengahnya itu plus. Berarti antara 4 sama 5, supaya jadi plus 1, mana yang harus plus? Yang harus plus berarti 5-nya. Ya kan? Karena plus 5 min 4 hasilnya plus 1. Kayak gitu. Nah, terus dicopot M min 4 sama dengan 0. Yang kanan ini sebenarnya adalah proses lagi, tapi saya lupa nulis. Ini harusnya M plus 5 sama dengan 0. Gitu. Nah, karena M min 4 sama dengan 0, maka M sama dengan 4. Ini min pindah ruas jadi plus. Ini juga gitu. Tadi kan plus 5. Pindah ruas jadi min 5. Atau kalian bisa skip ini cara cepatnya. Kalau ini min 4, maka jawabannya nanti M-nya 4. Kalau ini M-nya bersama dengan plus 5, maka jawabannya nanti M-nya min 5. Tinggal tandanya dibalik aja.